Shalom. Jumpa lagi bersama saya Pastor Bambang Irawan. Tema firman Tuhan sore ini, anugerah Tuhan. Apa yang dimaksud dengan anugerah Tuhan? Bapak Ibu Saudara, mari kita persiapkan hati kita supaya benar-benar kita boleh mengalami anugerah Tuhan sore ini. Kita lihat di dalam Keluaran pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun mengeraskan hati. Ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. Saudara, buat saya dan saudara yang sering membaca Alkitab, kita tahu cerita bagaimana bangsa Israel dijajah, diperbudak di Mesir oleh Raja Firaun. Nah, ayat yang baru kita baca di dalam Keluaran pasal 7 ini, saudara, bercerita tentang di mana Tuhan memberi tulah kepada orang-orang Mesir. Nah, ini adalah tulah yang pertama, air berubah menjadi darah. Kondisi hati dari Firaun adalah dia mengeraskan hatinya. Sekalipun dia melihat bangsanya dalam kesusahan yang besar. Karena di mana-mana air berubah menjadi darah. Tapi Firaun tetap dia mengeraskan hatinya. Nah, kita melihat saudara, dalam Keluaran pasal yang ke-8, ayat yang ke-8, ternyata saudara, hati Firaun mulai berubah. Pertanyaannya, benarkah hatinya berubah? Keluaran 8 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Kemudian Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya kata-kata itu. Ini adalah tulah yang kedua. Tulah yang pertama, air berubah menjadi darah. Yang kedua adalah katak, saudara. Daripadaku dan daripada rakyatku, maka aku akan membiarkan bangsa itu pergi. Wow, luar biasa. Supaya mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Nah, pertanyaannya, benarkah saudara hati Firaun berubah menjadi lembut? Kalau kita melihat di dalam Keluaran pasal 7:14, ketika Tuhan izinkan bangsa Mesir mengalami tulah, air berubah menjadi darah, hati Firaun begitu kerasnya. Tapi kalau kita lihat Keluaran 8:8, sepertinya hati Firaun mulai berubah. Dia mulai lembut hati, dia mulai mengizinkan bangsa Israel boleh pergi meninggalkan Mesir untuk berdoa, beribadah kepada Tuhannya. Nah, kalau kita lihat ayat yang ke-15, saudara, ternyata sebenarnya hati Firaun tidak berubah. Jangan sampai saudara hidup kita seperti Firaun. Hati-hati saudara. Lihat ayat ke-15. Keluaran 8:15. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa telah terasa kelegaan, dia melihat bahwa Tuhan sudah mulai menarik tulah itu, kata-kata itu, hatinya kembali kepada hati yang sebenarnya. Firaun tetap berkeras hati dan tidak mau mendengarkan Musa dan Harun seperti yang telah difirmankan Tuhan. Artinya saudara, Firaun benar-benar keras hati. Benar-benar saudara, dia menolak anugerah Tuhan. Dia menyia-nyiakan anugerah Tuhan. Dan kita melihat saudara, di dalam Keluaran 14 ayat yang ke-8, saudara mendengar sebuah ayat yang begitu sedikit aneh mungkin saudara, karena kita mendengar bagaimana Tuhan mengeraskan hati Firaun. Keluaran 14 ayat yang ke-8, demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun, raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan.
Mungkin saudara bertanya kepada saya sore ini, Pastor Bambang, kenapa Tuhan mengeraskan hati Firaun? Sehingga Firaun kembali mengubur orang-orang Israel yang sudah bebas dari Mesir. Sebenarnya saudara, bukan karena Tuhan mengeraskan hati dari Firaun, tetapi karena dasarnya Firaun hatinya keras. Dari mana kita tahu itu saudara? Karena berkali-kali kalau kita perhatikan saudara, dari 10 tulah itu berulang kali saudara, Firaun berjanji kepada Tuhan, tapi berkali-kali Firaun dia mengeraskan hatinya. Makanya saudara, di dalam Keluaran 14 ini ayat 8, maka Tuhan mengeraskan hatinya. Kenapa saudara Tuhan mengeraskan hatinya? Karena Firaun menolak anugerah Tuhan itu. Karena Firaun menyia-nyiakan anugerah itu. Nah sore ini Bapak Ibu Saudara, pastikan Bapak Ibu yang mendengar kebenaran yang saya sampaikan, jangan ada dari kita yang mengeraskan hati. Artinya kita menolak anugerah yang Tuhan sudah beri buat hidup saya dan saudara. Banyak manusia menyesal, tapi terlambat. Penyesalan di kemudian hari tidak ada artinya saudara. Itu contoh yang pertama saudara. Kita melihat contoh yang kedua di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-13. Ini adalah sebuah cerita kehidupan di zaman Nuh. Bagaimana di zaman Nuh saudara, mereka bukanlah manusia yang menyenangkan Tuhan. Mereka bukanlah orang yang hidupnya benar di depan Tuhan, tapi mereka adalah orang-orang yang hidupnya bejat, yang hidupnya bobrok, dan membuat hati Tuhan menyesal sudah menciptakan mereka. Dan akhirnya Tuhan mengambil sebuah keputusan harus memusnahkan mereka semua. Nah kita melihat ayatnya, Kejadian 6 ayat ke-13. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Ini sebuah keputusan Tuhan. Mungkin sore ini Bapak Ibu mendengar apa yang disampaikan, berkata, Pastor Bambang, sepertinya Tuhan begitu kejam, tidak memberikan anugerah. Salah saudara. Anugerah Tuhan tetap diberikan kepada orang-orang di zaman Nuh. Di mana buktinya? Kita melihat ayat ke-14 dan ayat 15. Kejadian 6 ayat 14 dan 15. Buatlah bagimu sebuah batra dari kayu gofir. Batra itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Ayat 15. Beginilah kau harus membuat batra itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Artinya saudara, apa yang Tuhan perintahkan kepada Nuh, itu bukti saudara, anugerah Tuhan diberikan. Anugerah Tuhan masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk orang-orang zaman Nuh. Tahukah Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan perintahkan Nuh membuat batra yang begitu besar, artinya saudara, sebenarnya Tuhan bicara tentang anugerah, kesempatan yang luar biasa. Ketika Tuhan memerintahkan Nuh membuat batra yang besar, itu dibutuhkan sebuah waktu, sebuah proses yang panjang sekali saudara. Sebenarnya proses waktu yang panjang, waktu Nuh, keluarga besar Nuh membuat batra itu, kesempatan mereka untuk bisa menerima anugerah Tuhan. Mereka percaya Tuhan, mereka bertobat dari hidup mereka yang tidak benar di depan Tuhan, dan mereka bisa menerima anugerah Tuhan itu. Yang kedua, saudara tahu, batra itu dibuat bukan di pantai, tapi di atas bukit. Dan yang ketiga, saudara tahu, Tuhan memerintahkan kepada Nuh untuk membawa setiap satu pasang binatang untuk masuk dalam batra itu. Saudara bisa bayangkan, ini bukan sebuah pekerjaan yang mudah untuk membawa satu pasang binatang masuk dalam batra. Saya percaya saudara,
Ini butuh waktu proses yang panjang dan lama. Sebenarnya saudara, itu adalah anugerah Tuhan buat orang-orang zaman Nuh untuk bisa mengalami menerima anugerah itu. Tetapi sudah tahu sampai Nuh masuk ke dalam bahtera itu dan sampai Tuhan menutup pintu bahtera itu, tetap mereka tidak mau percaya Tuhan. Tetap mereka, saudara, tidak mau bertobat. Sore ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan izinkan dunia sedang mengalami COVID. Sebenarnya saudara, Tuhan sedang bicara anugerah yang kita tidak boleh sia-siakan. COVID Tuhan izinkan atas dunia. Supaya apa saudara? Supaya saya dan saudara percaya Tuhan sungguh-sungguh. Supaya saya dan saudara benar-benar percaya Tuhan sungguh-sungguh, bertobat dari hidup yang selama ini kita jatuh bangun dalam dosa, bermain dengan dosa, kompromi dengan dunia ini. Artinya saudara, kita menyia-nyiakan anugerah Tuhan. Nah sore ini mari kita jangan sampai menyia-nyiakan anugerah Tuhan. Nah, yang pertama saudara, bagaimana contoh Firaun keras hati. Dia menolak, menyia-nyiakan anugerah Tuhan, sehingga dia harus mati saudara, tanpa keselamatan. Saudara tahu misi Tuhan buat dunia ini, tidak ada satu orang pun yang mati tanpa keselamatan. Buktinya apa saudara? Yesus mati 2000 tahun yang lalu saudara. Dia mati tergantung di kayu salib. Itu bukti saudara bahwa dia mau tidak ada satu orang pun yang mati binasa tanpa keselamatan. Kalau ada orang yang mati binasa tanpa keselamatan, itu bukan karena Yesus, tapi karena keputusannya, karena pilihannya untuk menolak anugerah Tuhan. Yang kedua adalah manusia zaman Nuh yang menolak anugerah Tuhan. Tuhan memberikan kesempatan buat setiap orang, termasuk setiap orang yang mendengarkan kebenaran yang saya sampaikan sore ini. Jangan tolak anugerah Tuhan. Kesempatan yang luar biasa. Mari percaya Tuhan sungguh-sungguh. Terima anugerah Tuhan itu. Saya percaya hidupmu pasti luar biasa. Dan yang terakhir saudara, kita melihat di dalam Kejadian 19 ayat 24. Ini cerita tentang bagaimana Tuhan melenyapkan kota Sodom dengan belerang dan api. Kejadian 19 ayat 24. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan dari langit. Ayat 25. Dan ditunggang balikannya lah kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Ayat 25, 26 terakhir. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Ini contoh yang ketiga, yang terakhir saudara. Bagaimana istri Lot yang sudah menerima anugerah Tuhan, tapi dia menolaknya. Dia sudah diselamatkan oleh malaikat Tuhan, yang semestinya dia lari terus ke depan. Dia tidak boleh melihat ke belakang. Tadi saudara, dia menolak anugerah itu. Dia harus menoleh ke belakang. Bicara tentang apa saudara? Bicara tentang tangan hidup di kota Sodom. Bicara apa? Bicara hartanya. Bicara apa? Hidup masa lampaunya. Dan dia menolak anugerah Tuhan itu dan dia menjadi tiang garam. Saudara, mari kita yang sudah menerima anugerah Tuhan sore ini, jangan lagi kita harus menceritakan masa lampau kita, hidup kita yang lama. Jangan lagi kita menoleh ke belakang. Mari fokuskan hati pikiran kita, hidup kita kepada Kristus yang sudah menyelamatkan kita semuanya. Supaya apa? Kita benar-benar beroleh hidup yang kekal. Supaya kita mati benar-benar menerima keselamatan yang Tuhan beri. Ini penting buat kita semua saudara. Sore ini saudara, mungkin Bapak Ibu bertanya kepada saya, Pastor Bambang Irawan, sebenarnya apa yang dimaksud dengan anugerah Tuhan? Anugerah Tuhan adalah sebuah kesempatan, sebuah kepercayaan yang Tuhan beri buat saya dan saudara, buat setiap orang
Anugerah Tuhan itu diberikan. Hanya masalahnya, saudara, mau nggak kita menerima kesempatan itu? Waktu itu, saat ini, saudara, kepercayaan yang Tuhan sudah beri, itu anugerah Tuhan. Kita menerima anugerah Tuhan lewat harta kita, kekayaan kita, lewat pangkat kita, lewat jabatan, lewat semua kesempatan kepercayaan yang Tuhan beri buat diri kita. Itu adalah anugerah Tuhan. Jangan disia-siakan, saudara. Kita akan menyesal dan tidak ada artinya. Saya ulangi, saudara, anugerah Tuhan yang sia-siakan. Pertama, oleh Firaun. Dia mati binasa tanpa keselamatan. Yang kedua, orang-orang zaman Nuh menolak anugerah Tuhan, mati tanpa keselamatan. Yang ketiga, istri Lot. Dia tragis, akhirnya menjadi tiang garam. Saudara, mari anugerah Tuhan, kesempatan yang Tuhan sudah beri buat kita, kita boleh nikmati dengan hidup benar, hidup takut akan Tuhan, dan menyenangkan hati Tuhan. Saya percaya, saudara, sekalipun kita masih dalam wabah COVID-19, kita terus setiap hari mengalami anugerah Tuhan. Bersama saya, Pastor Bambang Irawan, salam sukses sejati, hidup serupa Kristus. Bersama Yesus, kita pasti bisa. Bersama Yesus, kita melakukan perkara yang besar, yang luar biasa. Haleluya. Shalom.